Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang berharap penuh dan bersandar kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Auxiliary Kapten Bambang Hadisuwiknyo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa di dalam Oasis Fajar edisi pagi ini. Saudara sekalian, pembacaan kita pagi ini dari Kitab Nehemia pasal pertama. Kitab Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kepada Bapa di surga, sungguh pagi ini Tuhan kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kehidupan yang baru. Terima kasih juga untuk kuat dan sehat yang boleh kami alami hari ini. Tentunya ini bukan kebetulan semata, tetapi karena kami percaya bahwa kasih karunia Allah, pengaturan Tuhan yang ajaib itu, dan pemeliharaan Tuhan sudah menjadi bahagian kami untuk hari yang baru ini. Olehnya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sejenak kami bersaat teduh, kiranya Allah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami sekalian melalui kesempatan pagi ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia Radio Cakrawala, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 itu dengan judul pembacaan adalah doa Nehemia bagi orang Israel. Secara garis besar pembacaan kita dapat dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, kalau saudara memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, itu adalah pokok syafaat atau pergumulan dari Nehemia. Kemudian ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11 adalah syafaat atau doa Nehemia kepada Tuhan. Dan bagian yang ketiga adalah secara keseluruhan menekankan pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah dan firman-Nya. Pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah dan firman-Nya. Saudara sekalian, sebenarnya peristiwa ini terjadi setelah bangsa Israel mengalami masa pembuangan di Babel dan Persia. Kota Yerusalem yang menjadi simbol kebanggaan mereka dengan kota benteng dan kubu pertahanan yang kokoh telah porak-poranda, termasuk di dalamnya adalah bait Allah. Nah, sebagai bangsa yang besar, mereka telah kehilangan jati diri mereka. Mereka telah kehilangan harga diri dan mereka menjadi bangsa buangan. Coba perhatikan di dalam ayat yang ketiga, saudara sekalian. Diceritakan ada seorang pemuda bernama Nehemia. Walaupun status sebagai orang buangan, namun mendapatkan satu kehormatan sebagai pelayan raja Artasastra di Puri Susan. Kemudian datanglah sepupunya bernama Hanani
menceritakan kondisi real dari keadaan Yerusalem dan juga menceritakan keadaan saudara-saudara yang luput dari penawanan. Saya baca bagi saudara sekalian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara sekalian, ketika mendengar cerita dari Hanani ini, kemudian naluri kebangsaannya, rasa persaudaraannya tersentuh. Mendengar kisah tragis yang menimpa bangsa dan kaum keluarganya. Nah, kemudian Nehemia mengambil tindakan nyata. Di dalam ayat yang keempat demikian. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bahasa Jawa ada ungkapan demikian. Minta maaf, saya pakai ini. Ada ungkapan bowo leksono. Bowo itu artinya kurang lebih perkataan atau ungkapan. Kemudian leksono itu adalah sikap atau tindakan. Artinya, kita harus satu antara ucapan dan tindakan. Inilah kira-kira yang menjadi ciri daripada Nehemia pada waktu itu. Ketika mendengar berita keberadaan kaum kerabatnya yang ada di Yerusalem. Satu tindakan nyata dari sebuah iman. Bukan hanya sekedar berbicara tanpa ada tindakan nyata. Tetapi hari-hari ini saudara sekalian, begitu banyaknya orang Kristen masa kini dengan mudah mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hanya di bibir tanpa disertai perbuatan nyata sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini sangat menyedihkan saudara sekalian. Tapi belajar dari Nehemia hari ini, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Bukan hanya berbicara, tetapi dia bertindak apa yang dia bicarakan. Kemudian dia bergabung, berpuasa dan berdoa. Nah, Nehemia sangat terbeban bagi bangsanya, bagi kerabatnya, terlebih bagi pekerjaan Tuhan atau bait Allah. Kemudian ia mencurahkan isi hatinya kepada Allah dalam puasa dan doa yang disertai air mata karena derita dan kesulitan yang diderita oleh umat Allah di Yerusalem. Dan kalau saudara membaca dari mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11, itulah inti daripada doa syafaat dari Nehemia. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, 2 tahun yang lalu saya teringat awal-awal pelayanan kami, selalu yang kami lakukan adalah ketika kami mendapatkan satu mutasi di tempat yang baru, kami menyusuri setiap lorong, jalan-jalan yang biasa menjadi tempat di mana jemaat-jemaat Tuhan berjalan melewatinya, menuju gereja. Kalau dari mentor saya mengatakan namanya doa on the spot. Itu yang kami lakukan. 2 bulan pertama kami ada, yang terjadi saudara sekalian, di luar kemampuan kami sebagai manusia, walaupun seorang hamba Tuhan. Begitu banyak
orang yang mengalami kesurupan atau ketempelan dalam bahasa Betawinya. Hingga kalau saya menceritakan kepada saudara sekalian, gereja itu seolah berubah seperti bangsal perawatan. Begitu banyaknya orang yang kerasukan setan, kesurupan, hanya kami bisa letakkan di bangsal gereja, kemudian kami berdoa dan berdoa satu demi satu untuk mendapatkan pelepasan. Nah, kalau saya ingat peristiwa itu, saudara sekalian, betapa iblis tidak tinggal diam. Dan yang terpenting adalah saya melihat masih banyak orang, jemaat-jemaat Tuhan, prajurit sekalipun, yang mendoakan Tuhan. Ini sungguh sangat menjadi pergumulan kami pada waktu itu. Begitu mudahnya mereka dengan mulut mengaku percaya, tetapi di dalam hati masih melakukan praktek-praktek kehidupan masa lalu. Masih ada ilah-ilah lain di dalam diri mereka. Tapi saudara sekalian, sungguh saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dengan berjalannya waktu, pelepasan demi pelepasan kami lakukan. Dan itu peperangan yang berat yang harus kami emban di dalam awal mula pelayanan kami di dalam satu tempat. Kemudian ketika itu sudah selesai berjalan sekitar 1 bulan lebih, kemudian kami mengadakan ibadah pemulihan. Semua jemaat, dari anak-anak sampai orang tua, harus hadir di dalam ibadah itu. Nah, ketika ibadah berjalan, saudara sekalian, jemputan kami laksanakan, saya terpaku. Ada 3 orang ibu dengan suara lugas, dengan suara tegas, suara lantang, dia menyampaikan doa di hadirat Allah, persis sama dengan doa Nehemia di hadapan Allah. Di dalamnya ada satu pengakuan di hadapan Allah, bahwa Allah adalah Allah yang esa, Allah adalah Allah yang setia, Allah yang dengar-dengaran. Kemudian ada pengakuan dosa di hadirat Allah, supaya Allah mengampuni, supaya Allah memulihkan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran penting hari ini adalah ayat 8 dan 9. Ada kutuk dan berkat. Berkat menyertai ketaatan, dan kutuk menyertai ketidaktaatan. Hal yang kedua adalah pemulihan. Akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Dari semua ini, saudara sekalian, kalau saudara sedang bergumul untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, jangan berhenti sampai di sini. Terus dan terus berdoa sampai kapan Tuhan kumpulkan kita kembali dan membuat nama Tuhan dimuliakan di dalam rumah tanggamu, di dalam gerejamu, di dalam korupsmu. Untuk menjadi perenungan kita hari ini adalah, saudara para jemaat, prajurit, pengikut, para opsir setempat, para pelayan-pelayan, pernahkah saudara sampai merasa seperti ini? Ketika melihat kondisi saudara yang lain, atau pernahkah saudara memperhatikan satu dengan lain, berdoa untuk mereka? Kalau belum, lakukan hari ini. Berdoalah untuk mereka. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, kami memuji segala kebesaran-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kembali kami diingatkan tentang pentingnya kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Belajar dari Nehemia yang mempunyai keterbebanan melihat keadaan bangsanya yang terpuruk. Terlebih rumah Tuhan yang menjadi porak-poranda. Nah, kadang-kadang sebagai manusia kami acuh tak acuh, tidak peduli dengan sesama kami lain, termasuk saudara-saudara seiman, apalagi memperhatikan rumah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini ketika kami diingatkan sebagaimana Nehemia terbeban dengan keadaan ini, kami pun kiranya juga bisa mengambil teladan yang baik dari Nehemia ini. Kontribusi apapun yang bisa kami lakukan untuk memuliakan Tuhan, kami mau lakukan. Oleh sebab itu berkati Tuhan di dalam kehidupan kami hari ke hari, agar di dalamnya kami terus memuji kebesaran Tuhan, dan kami bisa menyisikan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan kami ini, untuk kami persembahkan kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, para pendengar setia Radio Cakrawala, dengan usaha dan pekerjaan yang saudara lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala
kami, Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.